Hey, what's going on, everybody? Welcome to the netcast of Media Putra with friends. So, how's your today? And I'm Media Putra, and here are the best baby tips for you and for those who are watching stay at home and watching Netflix also and sports broadcast also. So, like the English League, which is just heading to the Boxing Day for today, and without disturbing your sleeping neighbors and also chaining and chains by doing nothing. Yeah, I think that's so. Anyway, on this Today Netcast, I will bring international news about sports and art and politics, of course. Then we will play and also talk with students who are active. They start in the position of the president and also Vivaldi's Marvin in Nanjing in the China and also what is going on there. Let's go roll up, people, and welcome to the Today Netcast show of Media Future with Friends. So here we are from the sports news today on the HCD Netcast of Mayo Putra with friends. So for the first of the beginning from the news. So here we are. The Firmino's late winner sends Liverpool clear of the sports at the top. So and there is the Barcelona win knocks at the Real Sociedad off the top, and also Arsenal and losing run despite Gabriel red card against Southampton. So either from the La Liga, either and also from the English Premier League, there is also the chairman from the Bundesliga. Lewandowski hits 205th Bundesliga goal in the Bayern Munich wins. What a moment, what a chance from the Lewandowski. So here we are, the Everton win at the Leicester to return to the top five, and also Ronaldo misses penalty as the Juventus struggle can. What not that sentence right there, and we know that Ronaldo is yeah, I know this. And also from the Sam Allardyce, Big Sam is replaces Pillage at the West Brom. So the Sams is trying to save the West Brom thing. Hit too well. It's Robertson's corner. And they're arriving! And they score through Roberto Firmino! And it is an absolute bullet into the back. It finished at the Camp Nou. Barcelona 2, Real Sociedad 1. Who's then caught by Gabriel, who's just been booked, and he's been sent off. And Come on, looks up. That's a great ball in. As will Lewandowski, goes for his second goal. Robert Lewandowski, goal scorer supreme. The flicked 2 against Genoa. So West Brom have appointed Allardyce. It is now official, which is exactly what my colleague Rob Dorset said. Yeah, I know what you're thinking about the Liverpool is winning the Premier League match from the Tottenham Hotspur because the Jose Mourinho is speaking the arrogant things that always make the things is always the winning. But with the main squad, and that makes the unmiserable things from the Tottenham Hotspur to winning the Liverpool. But the Liverpool have the more deeply squad in there, and also from the Arsenal. I know, so I see there's the losing and how the miserable things that it's kind of be over, and I don't know again, and I feel compassionate for that, and also from the West Brom Sam Allardyce. I think that West Brom can save the Big Sam can save West Brom from the relegation on the English Premier League. So there you are. So here we are from the disaster, not the disaster, I think, and this is the national news from the Jokowi. So the Jokowi Dolo is make a statement about the Jokowi announced free COVID-19 vaccines for all. Yeah, I think from all, but there is always the part that are things, but here's the thing. The announcement comes just as the John Hopkins University researchers found that the wealthier nation had the opportunity for that. So there are the things that we can see that the strong virus response also trying to help of the thing like that. And we're supposed to make these things to make the support for all things. And we know the Indonesian growth of the COVID-19 patients are mostly increasing, but
we're just waiting on the holiday. I know what the holiday thinks about it, and I don't want to comment about it. And that's the like the particular thing that will comment on in this. So so there's the things from the politics things, not the politics. I mean, yeah, like the national supposed to be the not the disaster but the part of that. So we will try to make this detail of the politics that the government claims high turnout in the regional election from this Jakarta Post and the according that, and also what the incumbent advantage paves way for the local dynasty in the South Tangerang Post. Yeah, there's the always the dynasty, the politics makes the things not the worst, but yeah, it make the social distraction of it. Yeah, I think that is the PDIP Golkar pass in the glory at the regional post. So that's the PDIP and Golkar is trying to make the things that on the political means on the rest every step of the region. That's the thing for that. And also the quick count show the incumbents losing regional polls in the North Sumatra. There is the North Sumatra and also the Medan who Poppy wins on the mayor of the Medan. I think there's the things from that. And the political dynasty gets states as the Jokowi song led the light of the regional polls. So there's the two brothers and like the brother-in-law, like the Bobby Nasution, and also from the Kriban Rakabumi. And there's the thing from the politics in Indonesia. I know that's not particularly think that the dynasty is just dynasty, not like the King Ming or anything from the China or the Japan. This is not like the Japanese king. This is the presidential, and we know that the things are like okay. Hello, welcome to the Etudio Netcast of Media Putra. So this is our interviewee for today, and he's from Indonesia, and he study in the Netherlands in Nijmegen, in the village, not like kind of village, like a city in around like village in Netherlands, and it's near from Amsterdam and also near from Rotterdam or either. So here, his name is Georgios Teran, and he's active in the PPI Nijmegen in the Netherlands as the president and also as the coordinator of the IYQ. He's the competition from the Indonesia and in Netherlands. So this is our interview, and so for today, with the interview, I will speak with the Indonesian language. So I will try to make the subtitle in around here, so you can provide it and you can see the language on there, and you can provide with the summaries from the language on there. So here we are. Itu di Netcast gua, Ren. Terima kasih nih. Terima kasih banget. Diren ini baru betul. Diren ini jadi aktif di PPI kan? Aktif di PPI. Sebenarnya sih gue gak cuma PPI doang. Gue tuh lagi merangkap 5 organisasi lain. Student Association, terus ada satu volunteering, satu PPI. Oke. Dan tadinya di PPI ini gue ada 2 cuy posisinya. Yang nyalon nggak jadi kalah nyalon itu kan PPI. Jangan gitu dong. Ya udah kalau gitu sebelum mulai gue kasih quiz question. Jadi lu pilih 2. Lu harus pilih satu di antara 2 pilihan itu. Oke? Sip. Nggak boleh mikir cepat paling. Ajax atau PSV? Ajax lah. Kenapa Ajax? Gue suka Ajax karena om gue suka Feyenoord. Oke, siap. Ajax Feyenoord itu kan berseberangan. Jadi gue suka aja berantem gitu. tapi Ajax Amsterdam kan dia kan Amsterdam di pusat kotanya kan. Ajax Amsterdam, Feyenoord itu kan Rotterdam, terus VSV itu kan Eindhoven ya. Iya, Eindhoven. Benar. Sebenarnya bro, ya kalau lu mau pertanyaannya itu lebih challenging lagi, Ajax atau Feyenoord.
Iya. Tapi kayaknya itu kan bersaing. Cuma kalau kita lihat PSV ada Ya. yang deket-deket gitu. Ya, Sip. PSV dari zaman dulu. Ah. Ya lanjut deh. Oke. Bakal ngomongin bola. Dan Belanda atau Jerman? Belanda lah. Wah, ya, karena Jerman. lu di Belanda. Nggak salah. Iya. Jerman sih kalau lu mau beli bensin gitu, itu murah sih. Gue setuju beli bensin, spare part mobil gitu-gitu murah. Cuman dan dulu gue juga sempet pengen sekolah di Jerman sebenarnya. Cuman ya, gue udah sertifikat sampai B1, aduh, pakai bahasa Belanda. Tapi gue nggak merasa mesti SMA lagi gitu kan, sering college dan lain-lain. Sayang lah waktunya. Buat gue ya, gue dalam 4 tahun bisa master, why not? Oke. Gitu sih. Siap. Nah ini Barcelona atau Madrid? Nah ini. Barcelona lah. Nah lagi hancur loh. Lagi hancur tapi kan tetap di hati. Gue punya jersinya loh dari 2015 sampai 2013, 2013 sampai 2015. Oke. Walaupun gue kan terlalu follow La Liga lagi sih, tapi ya, Barcelona. Mantap. Siap. Konsisten. Sip. Nah. Nijmegen atau Amsterdam? Wah, gue nggak suka Amsterdam bro. Gue kalau mau nanya gue Nijmegen atau Roermond. Nah, itu Ya udah. susah. Nijmegen atau itu? Itu loh pokoknya. Ya susah lah bro. Ya udah paling gampang emang Amsterdam kan sekarang Nijmegen atau Amsterdam. Ya Nijmegen lah jelas. Pasti. Lebih ramah ya. Lebih nggak cuek kan, biasanya Amsterdam kan kota dia cuek banget ya kayak orang-orang. Gue jujur Amsterdam bukan preferensi gue buat weekend sih. Tapi banyak temen gue seneng banget ke Amsterdam. Gue nggak kurang suka ya. Cuma oke. Situ aja. Pancake atau sandwich? Sandwich lah. Kenapa sandwich? Sandwich bikinnya gampang. Biasa aja. Lu pancake mesti masak dulu. Jadi pengennya gampang aja berarti. Oke. Apartemen atau rumah? Apartemen yang kecil. Apartemen. Kenapa? Iya, Kan rumah ada studio. tanah gitu. Tipe studio. Mungkin in the future iya rumah. Oke. Tunggu, ini konteksnya mana nih? Sekarang atau in the future? Ya konteksnya bisa luas. Antara itu apartemen atau rumah lu paling gede itu di mana? Oh ya, nanti kalau gue udah gede, gue rumah. Oke, Pasti. berarti rumah ya pasti. Di Belanda atau di Indonesia? Gue nggak dua-duanya sih. Gak ada pilihan nih anak. Bro, gini. Hidup tuh masih terlalu singkat kali. Lu masih umur lu berapa? Baru mau jalan 20 tahun depan. Iya. Kan kita sama, lu 12 Mei, gue 13 Mei. Iya, betul. Ya kan? Umurnya gue 19 tahun. Ya maksudnya kita sama 19 hari ini. Ya gimana ya? Lu pasti pengen jalan-jalan dulu. Iya sih, bener. Gue sekarang outreach-nya malah looking forward for Scandinavian country yang kayak Norway, Finland, ataupun bukan Skandinavis, tapi gue ngambilnya New Zealand. Oke, yang deket berarti. Masih mikir lah. Iya, oke. Kita langsung masuk ke sesi interviewnya langsung nih dari pertanyaan formal. Jadi gampangnya gini deh, kalau lu nggak belajar di Belanda, apa yang mungkin lu lakuin sekarang? Kalau nggak belajar di Roodbound di Nijmegen gitu. Kalau gue nggak ke Belanda ya, mungkin gue ke Belgium tadinya. Cuman kalau gue ditolak juga nih, let's say di Belgium, gue tetap akan stick planning buat kuliah di Eropa sih. Gimana sih? Terus kenapa lu bisa jadi mahasiswa Indonesia di Roodbound Nijmegen ini? Awalnya proses itu gimana? Why and how you could be the
kayak lu kenapa sih, gimana sih bisa jadi mahasiswa Indonesia di Radboud University di Nijmegen? Gue jadi mahasiswa Radboud pertama ya karena kepilih jadi mahasiswa Indonesia. Kakak gue juga di Radboud sebenarnya. Jurusan kita hampir sama, under the same faculty. Kakak gue juga di Radboud, dia baru lulus. More or less kayak gitu, dan Nijmegen ke Roermond. Jadi gue ada keluarga di Roermond. Itu tuh nggak jauh-jauh banget. Ya, oke lah gitu buat gue. Ya, tapi kan pasti ada kayak proses-prosesnya, misalnya proses IELTS lah, atau proses ngurus visa lah, ngurus apa. Oh, ya, gue ngurus sendiri sih. Ada yang pakai agent. Gue sih sendiri. Terus nama. Ya prosesnya susah gampang. Zaman dulu, gue beneran dari nol banget kali kalau orang ngomong. Gue kan nggak pernah nulis bahasa Inggris, gue nggak pernah tahu namanya SAT itu seperti apa dan lain-lain. Ya, tapi ya nikmatin aja sih. Lanjut nih ke lu ambil fokus apa sih? What is your take in Radboud Nijmegen itu? Lu ngambil fokus di jurusan apa, di fakultas apa? Oh, gue itu kan currently enroll di business administration ya. Terus di business administration itu, kalau gue bilang Radboud ini kampus gue, politically argue dia itu left wing side. Nah ya lu tahu lah, left wing side itu kan more onto liberal. Dan gue bisa bilang gitu kenapa? Karena di research statementnya lebih ke sustainable development goal nih kita. Nah, sustainable development itu kan ya jelas lah. I mean kita biasanya fieldnya itu adalah in societal problems, terus juga ya in certain ecological environment aspect gitu kan. Di situ gue juga berarti bukan yang sekolah bisnis as in business oriented lah. Oke. Tapi ada cerita nggak sih di balik itu, kenapa masuk ke arah bisnis taunya? Emang dari IPS, emang dari SMA kan berarti ya? Gue dari SMA. Ini, lu ada cerita nggak sih hal yang paling mengejutkan yang lu paling ingat sampai sekarang di kampus, misalnya kayak temen-temen lu atau dosen-dosennya gimana, terus atau gimana gitu loh? Apa ya paling mengejutkan? Banyak tahun lalu sih pas semua normal, maksudnya pas gak ada corona ya. Banyak sih cuy, nggak cuma di kampus doang, di luar kampus. Kan maksudnya kita suka ngobrol-ngobrol santai lah habis ngampus gitu kan, di hallway teman atau di mana. Ya suka aja sih hal-hal aneh yang kayak temen gue nyangkut di kursi lah. Kalau nggak ada aja, kalau nggak ada yang mabok kayak kesurupan lah gitu kan. Kesurupan ada? Enggak mabok tapi feels like lo kesurupan. Emang nih. Si teriak-teriak terus gitu kan, ada aja. Ya lucu sih. Tapi lebih spesifiknya banyak hal aneh, tapi kayaknya tidak layak saya ceritakan. Iya, kayaknya belum masuk sensornya, kayak belum masuk sih. Enak lah. Tapi kalau itu kan dari temen, coba kalau dari dosen tuh ada nggak sih yang apa ya, hal yang paling lu bikin kesel atau ya hal yang paling gila gitu yang diminta sama dosen? Tapi gue suka sama satu dosen, nyentrik tapi jeger dosennya. Jadi doi
ini sih pas break kan ngerokok di luar. Terus diputerin lagu kayak feels like kayak di lounge gitu kan. Lagunya ini. Lagunya Pink Floyd, Wish You Were Here. Anjir. Udah tua banget itu udah. Si Jagger banget gue bilang. Anjay. Itu Tapi itu dosen statistik itu asik sih. Enak lah. Oke, mantap. Selanjutnya. Oke, kita lanjut ke apa sih? Terus kan pasti ada perbedaan nih kultur sama gaya hidup. Bagaimana lu ngadepinnya kayak di perbedaan kultur sama gaya hidup di sana? Sama di Indonesia, sama di Belanda lah. Gitu. Gue senang di sini. Enak. Yang mungkin orang bilang ngomongnya ini apa ya? The Netherlands is for that people, they call it fast-paced living gitu. Maksudnya kehidupannya kayaknya hidup lu diburu-buru banget. Sementara beda lah ya sama Indonesia. Ya mereka, the Dutch people perceive as itu slow face country gitu loh. Maksudnya kayak orangnya hidupnya lebih mild. Lebih as free as they kayak lebih bebas gitu kan. Not free as something gitu no. Cuman lebih mild itu is more like hidupnya lebih santai. Padahal ya kalau lu lihat di sini itu kan all the activities itu start at 8:30 ya. Tapi kayak nggak ada beban gitu ya dari sana-nya sini. Kayak bebannya ya cuman bener satu kali minggu kesini wah enak banget sih. Cuma kan kultur itu kan juga macam-macam, ada makanannya, terus ya itu apa? Ya itulah yang bikin kangenin dari Indonesia kan itu makanan. Oh ya jelas. Gue pulang ke Indonesia langsung sikat ini gue pagi sore. Iya. Oke. Nah, lu tinggal di gitu kan, Megan kan, terus apa sih perbedaan terbesar yang kayak di tempat lu sama tempat yang dulu kayak di Jakarta sama di Megan itu apa? Kayak kan Megan kan pedesaan kan. Justru gue malah demen cuy. Kan lo tahu, gue kan suka tinggal di mana di agak di tengah Jakarta tuh kan kayaknya di tengah ibu kota kita. Gue sudah melihat itu gimana ya, gapnya terlalu, kesenjangan sosial terlalu tinggi. Iya kan? Nah, gue capek juga. Padahal gue masih muda ya. Justru orang malah demen tinggal di Jakarta ya. Gue sih udah bosen. Gue gak tahu kenapa gue udah bosen banget. Hampir-hampir. Ya, dulu ya lu tahu sendiri. Kan lu sering. Kayak Martin gue. Iya, bener. Kayak apa namanya, feelingnya udah lebih kejam Jakarta gitu dibanding. Nah, apalagi kan gue hari per hari pun juga gak tinggal di Jakarta. Ya maksudnya gue gue pindah-pindah kan, lo tahu kan? Iya, tahu. Kadang gue di BSD, kadang gue Cinere, kadang gue di Jakarta, di situlah bu, daerah Bundaran itu. Kadang gue di mana-mana gitu kan. Ya di situ sih gue merasa udah capek sih ya hidup seperti itu, pindah-pindah. Nggak tahu. Cuman balik lagi, ternyata gue udah terlalu kebiasa sendiri cuy. Betul. Nah, cuman gue butuh explore tempat lain. Gue jujur gue malah jadi suka traveling banget sekarang. Itu masuknya ke hobi kan? Masuknya kayak ke hobi lu. Jadinya ke hobi. Ibaratnya gue di Belanda kan ada banyak ya tempat yang bisa lu hiking juga. Terus kadang gue juga weekend jadinya ke Jerman, ke Düsseldorf. Kalau enggak ke Mönchengladbach. Ya Mönchengladbach nggak ada apa-apa sih. Dresden ada kan? Dresden deket ya? Dresden
Ya deket-deket jauh-jauh deket lah. Hamburg Hamburg agak jauh. agak jauh ya. Agak jauh. Sementara, ding. Nah, Terus itu apa namanya? menjadi hobi saya sih. Keliling-keliling naik kereta kan? Ya, naik apa aja gue. gue udah mau naik kereta, mau bus. Nah, Not really matters. sekarang kan ini ya apa namanya, kan ada yang hobinya itu kan kalau di Belanda kan ganja kan dilegalkan. Nah, kalau masalah ganja itu kan nanti ini itu kan juga termasuk apa namanya hidangan Tapi yang gue, ini. gue udah mau ngomong aja nih. Kalau di sini itu ganja itu ya depressive as culture. Mantap. Jadi ya maksudnya gimana ya, udah bagian dari budaya. Udah emang regulasinya udah gitu ya. Gimana lagi? Ya, udah lama kan. Oke, terus hidangan favorit lo di Belanda yang nggak ketemu di Indonesia. Sebaliknya sekarang. Oh, vice versa nih. Hidangan favorit gue. Kroket sih. Kroket apa itu? Tapi kroketnya yang rock the flesh ya. Kalau di Indo kan ada kroket juga. Dia modelnya kayak bundar gimana tuh kroket? Kroket tuh panjang, hangat. Oke. Panjang hangat. Dalamnya keju itu bukan sih? Bukan. Dalamnya tuh kayak ring the flesh apa ya? Daging gitu sih cuy. Paling segini gitu. Oke. Sebenarnya itu snack sih di sini. Cuman kadang tuh ya, gue karena gue terlalu malas masak, ya udah gue bikin itu aja, tinggal di oven gitu. Lebih praktis berarti. Bagus. Bener. Terus ada tempat makan murah nggak tuh di sekitar kampus, di tempat lu apa namanya stay situ? Tempat makan murah ya. Sebenarnya restaurant itu kafeterianya kampus. Pokoknya kafeteria di kampus-kampus itu tempat makan murah loh. Cuman most of the time ya gue bikin sendiri sih. Dan ujung-ujungnya ketika lu bikin sendiri satu gini, ketika lu udah males makan ya udah. Males ngapa-ngapain ya udah. Akhirnya jatuhnya ke homemade kan? Homemade juga. Iya. Dan maksudnya juga kadang begitu homemade gini cuy. Kayak lu udah abis ngampus seharian gitu-gitu. Terus kayak udah males ngapa-ngapain, males bikin apa-apa udah diemin aja. Terus kegiatan favorit selain traveling, selain ya study, terus apa lagi nih? Salah satunya bisa berenang tuh ya tadi. Berenang. Wah enggak. Itu berenang sama biar dingin itu. Ya lu tahu lah sekarang itu kan kita pressure-nya tinggi ya. Oke. Cuman menikmati hidup aja, trying to enjoy my life with myself terutama. Sebenarnya hobi gue sepeda gue. Tadi hobi gue sepedaan. Sepeda gue kecolong. Gue biasanya sepedaan tuh sampai Arnhem. Terus sempat juga dulu sampai Roermond. Arnhem kan ke utara lagi kan? Arnhem sebelah gue cuy. Sebelah kota gue. Ya kayak Arnhem tuh 30 menit lu goes. Kalau enggak gue malah kadang ke perbatasan Jerman gue di sini, Kleve gitu. Oh iya, dekat. Deket. Cuman ya sepeda gue dicolong. Itu yang jadi masalah. Ada pencurian juga berarti. Sepeda saya hilang. Pencurian sepeda. Sepeda saya dicolong. Ya, cuman setelah gue pikir-pikir ya. Gimana ya bro? Kondisi kayak gini, siapa sih yang tidak perlu uang gitu kan? Iya. Di Belanda pun juga seperti itu berarti ya, nggak cuma di tempat saya. Bener. Gue setelah melihat dua sisi negara, gue melihat sebenarnya sama aja sih. Cuman ya bedanya itu kan karena banyak beberapa hal yang beda in detail sih.
Ya kembali lagi ya culture kali ya, gue belum bisa ngomong kayak itu. Cuman ya secara overview sama aja Belanda Indonesia, nggak terlalu beda. Nggak beda jauh berarti. Cuma beda-beda apa namanya? Ya Beda-beda cara hidup, cara pandangan. Terus perjalanan paling keren yang pernah lu lakuin apa di Belanda? Pergi ke situ lah, pergi ke sini, lanjut kayak. Gue pergi ke London tapi maksudnya perjalanan sangat berkesan ya. Pas lulus normal gue pergi ke London, cuman itu dikerjain sih. Kok dikerjain gimana? Gue nggak sengaja cuy. Lu diculik atau diajak? Gue posisinya nggak bawa paspor gitu, nggak lagi makan aja sama temen. Terus bahannya umroh kereta. Temen gue ada si kisah unik gitu. Kita ke London yuk gitu kan. Terus Kan kalau dari Belanda, dari Rotterdam ke London itu kan nggak cuma tinggal naik kereta doang gitu kan. Udah nyampe. Terus ya udah, tahunya gue dikerjain. Teman-teman gue cabut pas keretanya berangkat. Anjir. Berarti lu cabut gitu sendiri ke London? Ya. Sampai London lu ngapain berarti? Jalan-jalan juga akhirnya? Gue nunggu kereta lain. London Brexit cuy. Kan mesti pakai visa. Oh iya, Brexit ya. Mesti pakai paspor. Ya udah. Pulang lah saya. Ada emang. Terus lu kan apakah lu lagi baca buku atau lagi nonton serial film bagus di Belanda gitu? Ada nggak? Enggak sih. Apa? Saya nontonin lecture saya aja. Sudah cukup rasanya ya. Lu nggak nonton Netflix apa? Netflix? Nonton. Nah itu kan ada serial film-film yang apa namanya, yang khas Belanda, yang khas apa gitu lah pokoknya. Gue nonton Netflix, tapi ya. Tapi lagi nggak aja sih. Gue cuma sekarang mereka nonton F1. Nonton. Terus gue nggak kepikiran sih nonton gitu. Padahal enak sih nonton. Berarti nggak nanti. Siap. Lanjut deh ke orang favorit lu yang lu ikutin di Instagram di Belanda. Itu kan ada influencer kita nih kan, banyak nih kan, macem-macem nih. Di Belanda pasti influencer macem-macem itu di Instagram. Kira-kira siapa nih? Terutama cewek-cewek juga bisa. Siapa ya? Influencer di Belanda. Aduh. Cek aja. Coba ya, gue cek dulu. Mungkin karena gue punya interest di bidang otomotif ya, influencer gue juga otomotif sih. Iya berarti otomotif, berarti influencer. Ya, influencer saya. Ada satu sih, cuman nggak terlalu terkenal. Nih. Ya paling banyak sih sekarang influencer gue juga. Misalkan kayak Max Verstappen, Hamilton. Max Verstappen. Oh ya, itu dari Belanda bukan? Belanda. Di mana? Belanda negara bagian mana? Amsterdam atau mana itu? Ingat gak lu? Lo tahu nggak Max Verstappen itu? Jadi itu dia kan jadi kan ada dua pembalap F1 yang masuk, maksudnya dua gimana gue ngomongnya, there are two racers coming from the Netherlands itu yang masuk di F1,
ya itu bapak sama anak lah ya. Hmm. Dulunya Verstappen lah. Max Verstappen. Pembalap F1 Max Verstappen. Itu dia ini bukan sih Red Bull? Dia itu dari ini cuy, dari Limburg itu ya daerah gue juga, Montfort juga gitu. Oh, satu provinsi berarti. Bahkan kita satu apa gue ngomongnya ya? Negara satu pedesaan sih cuy. Satu pedesaan. Montfort juga. Opa gue temennya opanya mereka, dan waktu itu gue banyak official merchandise di topinya ada nggak ya, topinya gue dimasukin koper, ada gue official merchandise dari mereka langsung tanda tangannya. Mantap, boleh dilihatin. Siap. Nah, lanjut deh ke ilmu apa sih yang kira-kira cocok dipelajarin saat-saat ini kalau di Belanda? Apa gimana Ilmu apa sih yang cocok dipelajarin untuk saat-saat ini di Belanda terutama? Ilmu dalam konteks apa nih, akademik atau? Bisa macam-macam, bisa akademik, non akademik gitu. Menurut lo sih dari pandangan lo? Apa ya? Kalau gue mau explore sih, mungkin sebenarnya sustainable development bagi gue itu sangat-sangat universe juga ya kalau di-apply ke kehidupan sekarang sih. Sustainable development. Tapi kalau lebih spesifik sih mungkin tergantung sih lo mau apply-nya kemana sih, depends. Gue nggak bisa, gue mencoba belajar dari multi perspektif ya. Maksudnya perspektif apapun itu. Oke. Jadi ya tergantung lah. Tergantung berarti jawabannya sih, benar-benar. Oke, lanjut deh. Bicaranya agak berat nih soal tenaga ahli yang kurang di Indonesia. Kalau misalkan lu disuruh balik ke Indonesia, lu udah lulus dan disuruh mengabdi, apa pendapat lu soal itu? Gue mencoba sih sebenarnya ini. Oke. Itu mungkin alasannya kenapa gue ikut PPI ya. Gue mencoba cuy. Kenapa tuh? Mencoba dalam artian adalah, let's say kalau misalkan gue nggak tahu, gue jujur gue mulai blind tentang ini. Either gue balik ke Indonesia pulang atau gimana, atau gue tinggal di Belanda, atau gue pindah negara lain. Gue sekarang udah hidupnya kayak mungkin lebih kepada nanti tergantung kerjaan gue bawa gue kemana. Itu aja sih yang ada di pikiran gue sekarang. Cuman kembali lagi, apa yang mau gue kerjakan itu mungkin ya kalau memang gue harus mengabdi pada negara, ya gue mulai belajar dong ya. Gimana sih caranya kerja sama mereka gitu kan? Gimana sih caranya lu masuk di peer groupnya, atau lu mungkin as a consultancy, terus lu being exposed to variety problems yang ada di Indonesia saat ini gitu kan isu-nya banyak ya. Iya, banyak. Gitu. Wah, Indonesia itu kan negara yang tidak pernah selesai gitu. Iya, benar, selalu ada banyak masalah. Pasti. Itu numpuk gitu. Dan itu gue nggak tahu gimana ya. Karena mungkin mulai saat ini pun juga stress levelnya gue di sini sangat menikmati banget, dan kayak kita nggak perlu ngomongin soal stres gitu sebagai mahasiswa, apalagi ya stres kalau karena ujian atau karena assignments atau apa, ya bagi gue normal lah. I mean itu parts yang kayak gimana ya, lo membiasakan diri lah gitu, maksudnya sekalian latihan gitu. Ya, dan bagi gue nggak ada masalah, gue nggak terlalu stres buat itu, gue nikmatin aja. Kalau capek ya capek, cuma nikmatin aja. Cuma kan masalahnya kalau kita ngomongin workplace, kemarin gue sempet
nyoba part time job, nyoba ngobrol orang sana sini gitu-gitu. Tapi part time emang ada kan lowongannya sana Nah, lagi. gue pun juga masih part time saat ini. Part time apa lu? Gue jadi student ambassador gue part time di kampus gue. Berarti. Ini out of context nih kan, kebanyakan yang gue denger kalau orang Indonesia kan pergi ke Belanda banyak bergaulnya sama orang-orang Indonesia aja kan, nggak ke Belanda. Itu bener nggak sih menurut lu? Ya kalau gue lihat temen gue iya sih beberapa. Iya ya. Tapi Ya. kalau gue sendiri sih, gue sekarang membuat hidup gue simple ya. Pertama gue avoid konflik. Terus yang kedua adalah gue lebih kepada kayak memang saatnya lo membesarkan network lo gitu. Berarti lu harus keluar dari circle itu kan, misalnya kayak lu bergaul sama orang-orang Indonesia meskipun lu tempatnya di Belanda, ya beda jauh gitu kan. Ya. Bagi gue nggak terlalu doesn't really matter sih pas awal-awalnya pun juga. Gue sekarang mungkin punya teman yang ada internasional, yang dari mana aja, ada yang dari Budapest, Dubai, gitu kan. Terus ada yang dari Turki, ada yang dari Jerman, ada gue kelompok yang itu. Terus ada juga kelompok yang memang Belanda aja. Terus ada juga kelompok yang Indonesia aja. Ya itu setiap minggu ya udah ngacak aja shuffle aja. Gue nongkrong sama siapapun gitu. Oh ya, ibaratnya itu. Gue nggak terlalu eksklusif banget gitu loh, nggak terlalu spesifik sama yang satu. Karena semuanya pun at the end adalah ngajakin gue ngebir. Oke. Jadi gue merasa misalkan gini, hari Kamis, kan biasanya Thursday night kan suka pada ngumpul juga, terus dia tuh Friday tuh. Pokoknya dari Kamis sampai hari Minggu lu pasti ada aja gitu kan. Biasanya Kamis gue udah ditelepon teman gue, lu ke sini dong, teman gue yang Belanda gitu kan. Biasanya Belanda minum hari Kamis. Terus iya nanti jam malam gitu kan, biasanya jam 7 aja. Udah. Terus hari Jumatnya anak-anak internasional. Biasanya kan internasional kan melepaskan penat. Iya. Itu kan gue biasanya datang ke mereka bawain minum, gue dikasih sisaan gitu. Terus kalau nggak hari Sabtu gue baru biasanya anak Indo lumayan cuy, bonus dapat makan gratis. Mantap. Tuh lah gimana. Nah itu jadi gue open aja. Tapi lu pernah diajak ini nggak sih, diajak ke nonton bola ke stadion atau nonton apa gitu, kayak entertainment gitu selain bro? Tadinya Euro 2020 ini saya harusnya nonton Champions League sih. Ditunda semua, nggak bisa. Ya kesel lah, udah lah, nggak usah ngomong. Ya udah. Gue tadinya udah planning sama teman gue ke Mallorca, ke Spanyol, ditunda. Terus mau nonton Champions League, ditunda. Mau Tomorrowland, nggak bisa. Ditunda. Sama kakak gue, sama om gue, tante gue, sama kakak gue, mungkin tadinya mau coba nonton basket, kita ke Amerika gitu kan. Ya nggak bisa lah, gimana lah. Dan gue sekarang pun juga nggak mau look up ke Amerika. Jadi kayak, Oke. Ya sudahlah. Lanjut on dengan konteks ini. Lu nih ya, apakah lu mau yakin balik ke Indonesia, misalnya lu udah hidup enak banget nih di Belanda, lu udah di provide apa-apa, terus udah hidupnya enak gitu, membalik ke Indonesia gitu? Nah ini jebakan ini kayaknya nih. Aduh. Gue sekarang pengennya jalanin aja.
Cuman gue nggak suka yang namanya mengalir aja gitu. Gue nggak mau hidup gue mengalir juga. Enggak. Mengalir kan namanya lu pasrah. Diarahkan gitu ya, diarahkan istilahnya. Gue tetap membuat structure dalam hidup gue. Cuman kalau pertanyaannya gue mau tinggal di mana, mungkin itu yang gue akan menikmati aja. I'm just gonna enjoy the ride gitu. Maksudnya gue nikmatin aja. Gue kadang nggak tahu kok gitu. Tiba-tiba gue ada di sini, gue ada di sana, gue ada di sini. Zaman dulu pun di Indo pun juga begitu. Satu hari gue di mana, besoknya gue di mana. Tapi gue cuman gini aja, melakukan satu hal yang konsisten aja dalam hidup gue. Ya maksudnya melakukan satu hal yang konsisten, gue mungkin zaman dulu ada yang ngomong kayak gini kali ya. Gue nggak tahu apa rumah tuh gue mau pulang kemana. What is home? I don't know what is home. I don't know the definition. I don't know how to define it and etc. Cuman setelah gue pikir-pikir ya, gue hidup sendiri, gue kesana kemari. It's not a big deal gitu loh. Just make it simple. Lo melakukan satu hal yang konsisten aja dalam keseharian lo, dalam hidup lo. Betul, lo udah menciptakan kehidupan sendiri. Dan makanya ketika gue pulang ke Indonesia pun mungkin pada hari ini gue belum bisa menjawab bahwa kayak ya gue akan hidup di Indonesia. Enggak. Kan kemarin gue udah membuktikan karena gue udah kebiasaan hidup sendiri dari SMA pun ya. Masih butuh space sendiri kali ya buat self butuh waktu ya. Discover. Benar. Masih butuh lah cuy. Oke, terus kalau lo selain dari itu jika lo bisa ngambil cuti panjang nih, where do you gonna be kalau pergi ke mana kira-kira dan apa yang lo akan lakuin selain ke Indonesia? Saya sih sudah pernah bikin itinerary ya Pak ya. Yang pasti gue akan pergi keliling Eropa dulu. Mau dari timur ke barat itu pun gue kayaknya akan mencoba itu sih. Gue ending trip di Bulgaria atau di mana kayak gue akan mencoba itu. Mungkin sebenarnya gue udah planning gini sih cuy. Pas gue lulus, gue akan ngambil sekitar 2 bulan dan di situ gue akan mencoba jalan-jalan. Mau ke Prague, ke Budapest, ke Vienna. Gue akan mengambil 2 bulan, sebulan 2 bulan lah. Kan gue juga masih kerja juga kan. Oke. Masih apply. Tapi gue akan mencoba itu sih. Nah itu kan cuti panjang nih. Sekarang kalau misalnya udah selesai studi nih, kira-kira perjalanan yang akan bayangin itu seperti apa? Balik lagi ke negara lu, ke Indo lah, atau bersenang-senang lah, atau kemana, atau nyari pasangan hidup lah di Belanda. Iya, gitu. Ya, biasanya yang kejadian di kita kan, gitu kan. Habis lulus S1 lu harus cepet-cepet nikah, itu masalahnya kalau di kita kan. Cuma nggak tahu di sana nih gimana. Habis studi gitu. Gue menikmati hidup sih. Menikmati hidup aja sih. Ya pasti gue akan apply pada satu pekerjaan. Tapi yang bagi gue pun juga yang gue berhak untuk milih gitu kan. Mau di mana? Ya pasti pada harinya akan ada closures yang kelihatan lah. Maksudnya gue akan melihat satu windows yang terbuka dan gue akan ambil opportunity yang terbaik bagi gue. Karena gue tahu apa yang gue mau pada hari itu. Gue sih cuma mikirnya gitu ya. Kalau buat balik ke Indo, ya buat liburan pasti nengokin bunyok gitu. Gue nggak tahu juga banyak gue. Banyak gue juga sebenarnya santai aja. Kan kemarin tuh udah kayak ya udah lah. Gitu kan. Nggak terlalu banyak ngomong banget. Terus juga. Berarti misalnya nih ya, kalau dari Mas mau ke Belanda gitu misalnya, apa sih yang apa yang perlu disiapin sih kira-kira? Paspor. Jelas. KTP nggak perlu ya KTP.
Gue di hari-hari terakhir, hari-hari terakhir lagi sih lebay banget tuh. Gue di hari menjelang gue ke Belanda. Ini aja sih. Pertama, lo mencoba jangan terlalu attach ke beberapa hal. Itu. Oke. Karena pada dasarnya adalah ya nantilah lu akan tahu sendiri kalau memang misalkan lu mau ke Belanda atau gimana atau mau ke negara lain. Jangan terlalu attach sama beberapa hal. Buat semuanya simple. Terus yang kedua adalah sebisa mungkin lo temenan, lo invest hal-hal yang baik aja. Oke. Siap. Itu yang penting sih, cuy. Karena ya kalau mungkin SMA lo masih suka berantem dan lain-lain, jamak sih. Itu kan lo masih try hard buat hidup lo saat itu kan. Maksudnya lo masih mencari jati diri gitu ya. Orang-orang ngomong di Indonesia, you still discover yourself. Cuman you involve your emotion juga at the other hand gitu. Dan itu yang mendingan nggak usah sih. Lo udah gede, lo capek, karena your daily activities will absorb almost all of your energy juga sih. Percaya deh, percaya. Lo pulang ke kampus, lo Ya sih, cost of energy juga bener, cost of time juga pasti itu. Bener. Iya, kalau di Indonesia gue gampang banget tinggal GoFood dan lain-lain karena apa-apa murah gitu. Lu ke Belanda lu masak sendiri. Gue ke Belanda, tapi mungkin karena gue udah terbiasa juga di Indonesia gitu loh. Jadi gue udah tahu, gue mesti ngapa-ngapain aja gitu. Gue udah tahu siapinnya. Cuman tetap aja itu tuh gue bisa lebih fokus ke pelajaran gue. Cuman ya kembali lagi pelajaran lo itu apa ya kayak suck up your absorb your energy aja sih. Itu banyak banget. Dan lo mesti mempersiapkan itu aja sih. Jadi jangan terlalu apa ya. Justru temen lo ini di sini itu buat refreshing kali ya. Lebih kepada kayak memang buat nyantai sih, yang kayak kita ngebir sama-sama, lalu nggak ngobrol apa dan lain-lain, dan jangan ini satu ya, kalau lo nggak tahu ini hanya tips, jangan terlalu gampang catch feeling sama orang. Iya benar. Nggak usah. That's the point. That's the point ya. Justru maksudnya lo masih muda ya, lo kenalan aja sama kiri kanan, dan nggak mesti yang namanya lo mesti officially date atau gimana. Nah, no. Itu aja sih. Oke. Temen gue cewek banyak pada akhirnya. Okay, sip. Okay, that's the time for me with the Darren as the interview now. So thank you and should we do it in English actually? I think but my hell no, bro. You can do it. But my every viewer is from Indonesia and they can hear from English. That's why I use subtitle for provide them, and we still use as the mother language the Indonesia. Okay. To make to understand them. Okay. That's the itu dia Netcast of Medio Putra with friends, and this is the Georgios Darren and with me Medio Putra. Thanks for watching, and we will next to the next interview as the Vivaldus Marvin. Okay. Thank you. So here we are from the interview. Likewise on this interview from the everything's all right. I think you can conclude it. But that is the quiz from you or questions about the question and the trivia quiz about the country to the audience. So this is the audience for the answers. By the fill the comment, by post on Instagram at @netcast on the launch date to the online video sharing platform for YouTube. There are 2 correct answers and the fastest will get an book prize. So there are.
welcome back to the netcast of Media Putra with Fans. So this is our interview from the Tehran. So we're going to the next interview, and this is how the Marvin is very active in the PPI China and PPI Tiongkok in Nanyang, and I think he is from the sector of the tourism from that PPI, and I think he could know about how they about the cultural between the China and Indonesia. I think he knows, maybe he knows a lot, and so this is our conversation, and here we are. Halo people, to Marvin, apa kabar? Buset. Ya, baik. Kenapa, Matt? Kenapa? Gimana? Sehat di Cina, studi di China sehat. Ya, lumayan sih. Enggak tahu, sebenarnya udah agak lupa juga sih. Terakhir kan Januari balik. Nggak ngerti sih, udah ya harusnya sehat sih. Di sana udah sehat sih, aman sih. Kotaku di sana udah jarang sih pakai masker. Oke, sebelum kita mulai interview nih, kita quick question dulu. Lu ntar jawab pertanyaan gue. Jawab cepat lah ya. Gue kasih 2 pilihan dan lu harus pilih salah satu di antara 2 Iya, boleh pilihan deh. itu. Iya, Oke. boleh. Nanjing atau Huangzhou? Nanjing sama Guangzhou untuk sekolah Nanjing, tapi kalau untuk biasa kerja ya mungkin Guangzhou deh. Oke, siap. Kenapa gitu? Kenapa? Iya, gak apa. Nanjing kalau sekarang Nanjing. Oh ya, Nanjing. Kenapa ada memang studinya gitu atau memang Nanjing tuh kota itu kasarannya, Matt. Apa namanya, kayak Jogja, kota budaya. Kalau Guangzhou tuh lebih ke bisnis. Katanya. Oke. Iya. Tapi lebih prefer kemana dulu nih? Ke Nanjing dulu atau Guangzhou dulu? Untuk saat ini Nanjing dulu sih. Oke, mantap. Lebih itu. Kita naik tingkat sekarang ke Makau atau Hong Kong. Nah, ini berat nih. Makau atau Hong Kong? Ya jelas Hong Kong lah. Makau mau ngapain di Makau? Kurang tahu sih sebenarnya Makau. Kurang tahu sebenarnya asli. Kalau Hong Kong udah pernah ke sana kan ya. Jadi ngeliat ya cukup modern sih kotanya di sana. Demonstrasi ikut nggak itu? Nggak ya? Demonstrasi belum nggak tahu sih, Matt. Nggak begitu ngerti sih. Pas udah nyampe sana tuh dulu udah kelar. Itu September tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Iya. Oke, sekarang kita ke basket. Yao Ming atau Ye Jianlian? Tahu ya? Yao Ming. Oh, itu Yao Ming lah. Kayak Yao Ming udah main di NBA. Ye Jianlian ya oke lah. Aku Yao Ming aja sih tetap. Yao Ming. Center sih. Yao Ming tuh di mana sih dia? NBA-nya di basket mana? Di Houston Rockets tahun 2008 ya kalau nggak salah ya. Mainnya. Mantap. Dia masuk timnas juga, timnas basket. Iya, sekarang jadi itu juga, jadi apa namanya? Kayak apa deh? Menteri olahraga ya atau apa? Kemenpora ya? Deputi kayak gitu, apa namanya? Petinggi di olahraga. Petinggi olahraga, nggak cuma bola basket, ini olahraga ya. Itunya. Oke. Kalau nggak salah sih jadi itu sekarang dia. Sekarang lanjut lagi. Bulu tangkis nih. Lindan atau Taufik Hidayat? Taufik Hidayat aja deh. Taufik Hidayat. Ke Indonesia ya. Oke. Indonesia aja. Kalau ngomong leader terlalu ya gimana ya? Ya udahlah Taufik Hidayat aja deh. Taufik Hidayat. Oke, kita ambil Taufik Hidayat aja enggak masalah. Oke. Tahu Jack Ma kan? Tahu itu Jack. Tahu. Ya punya Alibaba. Jack Ma atau Ma Huateng? Ma Huateng tahu kan? Yang ini. Ma Huateng nggak begitu tahu sih, aku cuma tahu Jack Ma sih kayaknya. Ma Huateng tuh punya Tencent. Ma Huateng tuh kayak investor kayak Warren Buffett-nya China gitu. Model-model. Oh belum begitu ngikutin sih Matt itu. Jadi ya tahunya Jack Ma ya. Jack Ma berarti Jack Ma. Jack Ma aja. Sekarang lanjut ke makanan. Kalau makanan nih ada dimsum atau siomay? Dimsum atau siomay ya tetap, karena kita dari Indonesia ya tetap siomay. Tetap siomay. Meskipun tetap ada unsur budaya dari sana juga gitu kan. Unsur budaya tapi tetap nasionalisme diutamakan dong Mas. Siap Mas, maafin. Oke. Lanjut ke mie atau kue tiaw? Mie atau kue tiaw, ya kalau ini kue tiaw sih aku lebih better dibandingkan mie. Lebih suka teksturnya, lebih keras teksturnya. Kalau mie itu ya gimana ya, ada teksturnya tapi aku lebih suka teksturnya kue tiaw, jadi susah kan kalau subjektif seperti itu ya. Berarti kue tiaw paling dominan. Ya, kue tiaw kali ini. Oke, siap. Lanjut ke ini pilihan terakhir. Babi atau bebek? Ya udah, yang pertama aja. Mohon maaf, yang pertama udah langsung aja.
Babi. Gila, Tapi emang pertamanya banyak ya adalah kuliner di sana tuh babi, banyak banget kan. iya banyak. Enggak, bebek juga termasuk yang banyak di sana, betul. Jadi bebek sama babi ya itu cuma makanan daging yang cukup banyak dipilih ya kalau di sana ya. Ada Jadi ya aku macam-macam ya. tetap B1 sih. Yang nomor 1 maksudnya B2, sorry. Yang pilihan Oke, pertama. lanjut Iya. aja kita. Terus kan lu belajarnya di mana sih? Kak, kita kasih tahu ke gua dong, kasih tahu ke teman-teman nih semua. Jadi aku kuliah sekarang lagi studi di Nanjing University of Information Science and Technology. Aku ngambil jurusan International Economy dan Trade. Ya kayak gitulah, Matt, kurang lebihnya. International ekonomi itu belajar internasional ininya atau belajar ekonominya atau gimana tuh? Kalau sekarang so far masih semester 1-2 sih. Karena masuk ke semester 2 ya. Ya masih kayak masih dasar fundamental sih, kayak misalnya makroekonomi, manajemen, standar dulu sih, kayak advanced matematik, habis itu linear algebra, kayak gitu sih, masih kayak fundamental dulu sih. Mungkin nanti kalau lihat dari silabusnya, mungkin di semester 3-4 baru masuk yang ke international ekonomi, kayak gitu sih, Mas. Berarti sebelum ke Nanjing itu sempat itu kan yayasan dulu apa kayak belajar dulu kan, belajar bahasa macam-macam tuh? Oh enggak, kalau belajar bahasa masuk ke semester 1 sih, Mas, pas itu. Semester 1 bahasa sama yang fundamental tuh kayak misalnya matematika dasar, terus kayak ya lebih ke ekonomi pada dasarnya, kayak ekonomi dasar gitu loh, Matt. Paham nggak sih kayak gimana ya? Ya kayak ekonomi dasar aja lah, kayak masih dasar. Ya, kayak ekonomi SMA gitu ya, model ekonomi SMA tapi lebih naik tingkat dikit gitu ya maksudnya. Iya, ya gitulah. Oke, masih lebih mengaplikasikan lah kasarannya kalau semester 1 sih, gitu. Berarti ini dalam biaya sendiri, beasiswa atau gimana nih? Kalau ini kayak masih hitungannya semi ya. Kalau kamu pengen full beasiswa di Cina bisa, kalau kamu bisa memiliki tingkatan, misalnya kayak misalnya kamu bahasa Inggris kamu minimal IELTS 7 itu kamu bisa dapat beasiswa. Tapi kalau di Cina ini kamu namanya pakai HSK itu minimal ya 4, 5, 6 lah, kalau mungkin kamu bisa dapat beasiswa full ya. Tapi kalau kamu nggak punya skill tersebut, mungkin kamu masih semi beasiswa sih kalau di Cina gitu. Yang penting bahasa Inggrisnya itu ya, kan. tapi nanti nggak tahu ya, mau dikoreksi ya, kalau aku salah mohon dikoreksi. Misalnya kayak siap. Bisa kok, nggak bisa, yang nggak punya skill bahasa Cina bisa dapat beasiswa full ya. Aku mohon maaf, mungkin dia kalau yang tahu itu bisa, tapi kamu harus 3+1, Matt. Misal 3+1 kamu D3, nanti 1 tahunnya itu kamu benar-benar belajar full beasiswa untuk ngejar HSK 4 tersebut gitu. Matt. Oh, berarti belajar D3 dulu berarti? Enggak, belajar bahasa di awal, sorry. 1+3 berarti, mohon. Oh, 1/3 berarti. Oke. Berarti kalau lu 1+3. 1+3. Berarti kalau lu semi ini berarti awal-awal lu cuma ngambil semester 1 doang belajar bahasa gitu ya? Enggak, kalau aku programnya 4 tahun S1, Matt. Tapi aku dituntut setelah lulus bisa HSK 4. Dituntut tadi kamu mau belajar sendiri, tapi pembelajaranku tetap pakai bahasa Inggris. Kayak gimana ya? Kamu belajar bahasa Inggris, tapi kamu harus ngejar Chinese sendiri loh, tanda kutip. Walaupun di semester 1 kamu dapat bahasa Mandarin, semester 1-2 gitu, Matt. Ngerti. Kayak nyambi lah, menyelam minum air lah kasarnya. Siap, menyelam minum air. Nah kan itu kan soal studi lu aman kan berarti di sana, aman banget ya? Aman, studinya aman. Aman sejauh ini puji Tuhan aman sih. Oke. Terus kan lu aktif juga di PPI kan, PPI Tiongkok atau PPI Nanjing atau PPI tingkat berapa nih? Kalau di sana kan ya biasa kan ada cabang sama ada pusat. Aku kebetulan masuk yang pusat sih, yang PPI berarti PPI Tiongkok, berarti ya satu Tiongkok gitu. Oh, mantap, ya. PPI Tiongkok. Bagian sektor mana nih? Pakai biasa, aku di Citpar, di pariwisata dan pariwisata itulah, sama ada Citpar tuh kayak sebuah sarana, kayak sebuah programnya lah, Citpar namanya di pariwisata Cina. Jadi memperkenalkan warga Indonesia yang ingin ke Cina itu kamu bisa pakai jasa translator. Jadi nanti translator itu Matt, kayak mahasiswa gitu, Matt. Kayak tour guide gitu ya? Memperkenalkan apa? Kayak tour guide gitu ya? Tour guide kayak gitu bisa. Terus abis itu kayak memperkenalkan orang Cina budaya pariwisata Indonesia juga dikenalkan di sana, kayak karena saling menguntungkan gitulah, Mas. Jadi bisa kamu mau ke Cina nih, kamu kontak aja PPI Citra, atau ada Instagramnya PPI Citra. Maaf nih agak ini ya. Udah promosi. Agak promosi, mohon maaf.
ini kamu bisa nanti kamu di sana request Matt, di PPI Cito itu kamu mau kemana ke Cina berapa hari, kamu butuh tour guide atau mau butuh translator, butuh beda ya tour guide sama translator ya. Misalnya kalau ke translator kamu ada dokumen nanti ditranslate gitu kan, ada kan jasa-jasa seperti itu juga ada kita. Itu sih Matt, cukup lengkap. Oke, kita lanjut tadi sampai ke ini kan PPI apa pariwisata, PPI bagian pariwisata itu. Tadi kan kita masuk ke itu kan, jadi ya itu sebuah ajang lah kalau PPT sebagai wadah agar kita tuh bisa mutualisme. Jadi orang Indonesia bisa tahu pariwisata di Cina, orang Cina pun bisa tahu pariwisata Indonesia. Intinya seperti itulah. Ada keberadaan PPT di bagian bidangku itu. Gitu. Terus apa namanya, banyak acara kan pastinya. Kadang gathering atau apa? Acara gathering antar kelas ya kan, standar kelas, habis itu antar mahasiswa Indonesia, terus ya antar orang luar negeri juga kayak gitu pasti ada lah. Oke. Kita kan udah sampai sini kan, udah sampai bagian sini. Sekarang kita balik lagi ke, jika lu kalau nggak belajar di Tiongkok, apa sih yang lu akan lakuin sekarang kira-kira? Kalau nggak belajar di Tiongkok, aku juga sebenarnya kebetulan sih, Matt, mau ke Tiongkok itu sebenarnya kebetulan juga sih. Banyak faktor lah kenapa aku bisa di sini sebenarnya. Ya sebenarnya kayak hoki sih, kalau seandainya kalau ditanya nggak kuliah di sini ya udah di kuliah Indonesia kan, mestinya kayak gitu loh. Iya. Di hometownnya di Jogja atau di Jakarta atau di mana nih? Kebetulan udah terima tes nggak apa-apa. Oke. Kebetulan udah keterima di Atmajaya Jogja sih pas itu, karena aku nggak coba negeri, karena pas itu kan udah mikir kan, udah kuliah di Cina kok, ya udahlah nggak usah coba-coba negeri lagi kayak gitu, daripada nanti akhirnya nggak diambil kan, kayak gitu juga sih, walaupun nggak tahu juga keterima atau enggak gitu. Oke. Gambling berarti dong. Pada kayak gitu ya udahlah. Iya benar. Udah kuliah di Cina ya udahlah, nggak nyoba-nyoba lagi gitu sih, Matt. Kurang lebihnya. Siap. Terus bagaimana dan mengapa lu tuh bisa jadi mahasiswa Indonesia di Nanjing University of Information Science and Technology ini? Itu sebenarnya nggak kebetulan sih, pas itu lagi ini berarti aku nyeritain kenapa bisa kuliah di sana kan intinya kan. Iya, ya intinya pas itu kebetulan lagi di sekolah di SMA kan, di JB. Lagi istirahat pertama tuh Dandi ngomong itu ngobrol sama Brian lah, pas itu kamu mungkin tahu kan Dandi sama Brian, dia ngobrol pokoknya tentang beasiswa di Cina, dia bilang gitu kan. Ya udah aku nimbrung aja tuh, dengerin aja apa sih persyaratannya, gimana sih programnya, aku lihat-lihat dulu mau untungin gak sih sebenarnya, apa cuma kayak gimmick doang, kayak beasiswa, kayak semi beasiswa gitu kan. Ya udah akhirnya udah tahu begitunya, aku mikir wah aku nggak bisa bahasa Cina, aku nggak punya basic nih bahasa Cina nih kayak gini. Oh ternyata kuliahnya pakai bahasa Inggris, ya oke lah, sambil belajar bahasa Cina, karena aku juga kayak butuh juga kan, gimana aku juga mikir kan, ya perekonomian juga sekarang Cina udah cukup kuat juga, maksudnya gitu kan. Betul. Cukup diperhitungkan lah, tanda kutip kuat mungkin masih belum kan, masih aku nggak punya dasar. Iya, tapi mulai menyaingi Amerika mereka. Kayak gitu, jadi ya harus coba belajar juga lah bahasa Cina gitu. Betul bahasa Mandarin terutama itu. Terus kenapa banyak yang nanya juga kenapa nggak kuliah di Taiwan atau kenapa nggak kuliah di Jepang gitu kan. Ya udah, kayak aku nggak ngerti, aku kesana nggak tahu linknya, udah semudah itu aja. berarti berawal aja dari nimbrung aja gitu, tiba-tiba ada tawaran gitu, lanjut aja gitu kan. Kenapa nggak ke negara lainnya? Ya kebetulan aku dapat linknya cuma di sini gitu loh. Aku juga nggak berusaha, tanda kutip nggak begitu berusaha untuk mencari juga sebenarnya kan. Ya udah rezekinya di sini, ya udah kayak gitu. Tadi ambil fokus apa, studi apa di itu Nanjing University? International Business ya? Ekonomi. Oke, International Economy. Dan apakah ada cerita di balik pilihan studi itu kira-kira? Studi ya karena kan pertama ada IPS. Iya, satu. Passion jualan. Terus kalau mau teknik juga bingung. Bukan anak IPA juga kan. Betul. Karena passion aja sih, suka jualan aja sih. Lebih itu, walaupun materinya juga terlalu jauh ya kalau untuk jualan kayak kita. Kayak maksudnya anak-anak SMA.
Tapi ya setidaknya belajar dulu lah kayak gitu sih. Tapi cerita-ceritanya yang kayak model-model apa tadi itu kan kayak pilihannya memang cuma ada pilihan itu doang ya pas beasiswa itu. Nggak banyak sih, banyak pilihannya, Matt. Kamu mau kayak ada dokter juga ada, misalnya kayak teknik-teknik itu juga ada, banyak lah sebenarnya kalau mau diulik-ulik lagi banyak, mau kayak kamu masak pun juga ada kayak gitu. Tapi memang banyak yang milih bisnis banget kan karena memang itu emang udah top juga sih, udah mulai top kan. Diminati, tapi ya untuk program lain juga cukup banyak sih, Matt, sebenarnya. Ya tergantung sih sebenarnya kamu maunya mana sebenarnya. Ya. Terus lanjut deh. Yang paling mengejutkan dari kursus sampai saat ini kira-kira apa sih? Yang paling bikin kaget gitu tiba-tiba ada ini gitu loh. Studi sampai hari ini emang mengagetkan ya. Belum kerasa sih, Mas. Seperti mahasiswa seperti pada umumnya aja sih kayak. Oh iya, siap. Yang dikerjakan ya, tinggal datang kan. Sebenarnya kalau aku merasa belum ada sih, Mas, kayak aneh banget gitu, shock gitu kayak belum ada sih. Kayak gitu. Kalau shock di pelajaran bukan shock sosial di sana ya maksudnya ya. Nah itu mulai kita akan masuk ke sana nanti paling ini dulu sih, apa hal gila yang pernah diminta dosen untuk Anda lakukan gitu. Apakah disuruh sampai keliling sampai ke Mongolia atau sampai pergi ke Hong Kong atau kemana gitu? Hal itu belum ada sih, kan juga baru 1 semester kan kasarannya aku studi baru 1 semester, jadi mungkin belum gitu kerasa sih, rasanya sih kayak belum kerasa. 1 semester juga apa sih, Matt, baru 6 bulan gitu kan kasarnya. Iya bener 6 bulan juga nggak full kalau dihitung itu, kayak aku datang kan September tahun lalu tanggal 20-an, pulangnya Januari juga 19-an, 6 bulan juga belum begitu 6 bulan gitu maksudnya kan. Berarti dan mungkin kan juga pas tugas akhir juga masih pas final exam juga nggak begitu banyak kegiatan kan gitu juga sih, Mat. Masih belum kerasa sih, Mat, baru 1 semester karena. Berarti masih tetap stay di kampus dan masih banyak kesibukan di kampus ya berarti. Bukan di kampus sih, masih banyak belajar di kampus ya, kenal kampus gitu sih. Gitu. Nah sekarang soal kultur nih, kan kita udah bicara soal akademik tadi, soal non akademik kan sekarang. Soal gimana sih menghadapi perbedaan kultur dan gaya hidup di sana, kan beda banget kan tentunya. Meskipun agak ada yang sama tapi ada yang beda gitu dengan Indonesia. Gimana? Ini karena kan aku tanda kutip kan suka merantau nih, Matt. Kan kasaran dari dulu, dari SMP aku udah di Jogja, terus ya beberapa daerah full itu. Jadi gini, Ter. Kalau aku ngomong, Matt, ke setiap daerah tuh pasti ada bau khusus. Oh siap. Bau khusus. Pasti akan khusus ya. Nah kalau di Cina ini, bukan aku tanpa merendahkan atau bagaimana, sebenarnya tuh di Cina tuh tempatnya bersih, Matt. Di daerahku, Cina tuh gede ya. Misalnya kayak Indonesia, kamu nggak bisa ngomong Jakarta misalnya bersih. Kamu pasti menemukan Jakarta itu daerah yang kotor. Dan itu jangan menjadi generalisasi gitu kan, Matt, ngerti kan? Tuh di daerahku tuh pasti tuh cukup bersih, tapi pertanyaannya kenapa baunya aku kurang suka kalau di toilet ya. Toiletnya bersih, Matt, tapi baunya kurang suka, entah itu karena makanannya kan pasti kan kayak ada bau badan ya, makanan seorang itu ya, intinya di toilet kurang baunya kurang sedap sih untuk orang Indonesia pada umumnya, mungkin kurang suka ya. Kalau aku nggak suka sih bau toilet ya, walaupun tetap wangi ya, tetap ada standar pada umumnya gitu sih, Matt. Untuk sosial lain di sana orangnya nggak begitu peduli, misalnya kayak ya, kalau aku bandinginnya mungkin terlalu tinggi ya, karena misalnya aku timnya sama Singapura, contoh Singapura kan melayani orang lain tuh sangat luar biasa kan. Kalau di sana walaupun kita di hotel pun mungkin tetap ya lu gua gitu, kita sama-sama manusia gitu, maksudnya ya nggak begitu terlalu dilayani sih, aku merasanya seperti itu ya. Mungkin kalau orang ada pengalaman yang lain ya mohon maaf gitu sih, di daerahku ya kan. Cina mungkin lebih besar dari Indonesia ya, mungkin ya luasannya ya, jadi susah juga kalau menilai secara umum. Tapi kalau daerahku seperti itu gitu, Mas. Shanghai udah pernah sih aku. Nah Shanghai itu kan kota pelabuhan kan. Ya, itu cukup kota modernnya lah Shanghai. Gimana pas pertama kali tiba di Shanghai gitu, feelingnya gimana? Ke Shanghai, cukup modern sih gitu aja sih. Jadi gimana ya, campuran antara tradisional sama modern. Mungkin kalau aku boleh menghubung-hubungkan ya, ini spekulasi, jangan dianggap serius banget. Iya. Mungkin akan menjadi gambaran Indonesia pada kedepannya.
Ngerti nggak, Matt? Kayak gimana ya? Kayak bangunannya sudah cukup tua tapi dimodernisasi loh. Ngerti nggak sih? Ngerti. Kayak gimana ya? Mungkin akan menjadi Indonesia masa depan sih kalau menurutku ya. Bakalnya bentukannya seperti itu sih. Kayak gitu sih. Banyak. Memang kan Shanghai kan juga dekat Hong Kong ya kalau nggak salah ya. Hong Kong agak. Matt, Shanghai di timur, Hong Kong di barat, agak selatan gitu. Agak ke bawah dikit. Walaupun di peta kelihatan kecil tuh jauh banget. Ternyata jauh. Kan bisa lihat aja di kilometer ini, misalnya jangan pakai Google ya, misalnya pakai Maps mungkin di lain, misalnya kayak di Apple atau di mana, lihatnya di situ. Mungkin kalau di Google nggak begitu support karena di sana Google di blok, misalnya kayak Instagram harus pakai VPN, WhatsApp pakai VPN, Gmail mungkin agak susah untuk ngirim send itu, jadi pakai platform lain lah, misalnya kayak Yahoo, Baidu dan lain-lain. Outlook juga bisa Windows punya. Gitu. Nah itu salah satu kendala tuh kan, Google di blok macam-macam. MacBook tapi masuk kan, MacBook atau aman banget di sana Apple cukup oke lah di sana, pakai message MacBook oke semua. Nah platform kan Google dengan lancar sih. Iya, Google itu kan udah kayak biasa gitu lah, setiap hari kalau mau nge-search tugas kita kan pakai Google. Nah itu pakai Baidu gitu, istilahnya pakai Yahoo gitu. Baidu enggak, kalau aku tetap pakai Yahoo, pakai Google sih, pakai VPN aja. Pakai VPN dong. Iya, pakai VPN akhirnya. VPN bisa digunakan ke hal yang lebih positif, Medio. Oh, siap. Kan anggapannya kan VPN kan orang-orang kita tuh kayak begitulah, makanya ke sana malah buka Google gitu. Iya kayak gitu, tetap buka Google. Oke, Spotify juga diblok, jadi agak sulit sih, Matt. Jadi VPN itu udah kayak tanda kutip jadi kebutuhan primer sih di sana. Tanda kutip. Oke, kita lanjut aja deh ke kan di mana kamu tinggal sebelum ini? Apakah ada perbedaan terbesar dari Indonesia sama China pas kayak di Jakarta sama, atau di Jogja sama di Shanghai atau di Nanjing itu, apakah ada perbedaan yang signifikan gitu di sana? Perbedaan misalnya gimana sih? Perbedaan aku masih bingung, Matt. Perbedaan gimana? Misalnya orang-orangnya kah atau gimana? Oh, nih mungkin kalau perbedaan satu lagi di sana, nggak tahu ini orang kampungnya sana atau bagaimana, suka ngomong teriak-teriak, Matt. Ngomong biasa tuh kayak orang marah, Matt. Itu kaget sih pertama kali jujur. Indonesia, orang-orang Chinese Indonesia, tapi ngomongnya teriak-teriak ke orang marah-marah, itu sih gitu perbedaan. Itu yang menjadi kaget aja sih di sana. Kalau software, cara tempat tidur, toilet, mungkin bentukannya sama-sama sih, nggak ada kayak bikin kaget gitu, nggak ada. Berarti kayak ngomong misalnya kayak nanya jalan atau apapun itu ngomongnya kayak teriak-teriak gitu, kayak ngegas gitu ya? Tergantung orangnya. Tergantung orang. Karena bangsa yang besar ya, kayak Indonesia aja, kayak kamu nggak bisa ngomongin kayak orang, misalnya orang Jogja atau orang ini, kan orang beda-beda. Sehingga kasarannya. Iya, betul. Rotet, TNT itu kan Cina cukup bangsa yang besar juga lah, nggak cuma Indonesia gitu loh. Jadi mungkin ya itu beberapa oknum itu yang membuat aku kaget aja sih. Oknum. Berarti aku tadi ngomong salah, orang Cina itu berarti salah, berarti oknum tertentu aja. Yang oknum. Ya oknum. Itu susah kan kalau kamu generalisasi semua susah, Matt. Gitu, Matt. Tapi ada satu yang menarik itu kan bahasa Mandarin, bahasa Chinese itu kan memang kalau ada kan dia pakai nada-nada gitu kan, salah-salah nada dikit orientasinya gimana gitu. Betul. Itu gimana? Kayak Indonesia. Contoh kamu di Indonesia tuh gini ya. Mungkin di sana nggak, di Cina tuh kalau nggak Shanghai, Hong Kong atau Beijing yang kota-kota besar, bahasa Inggris masih belum begitu orang mengerti banyak kayak Indonesia. Misal kamu jangankan di Indonesia, kamu di Jakarta aja, kamu ngomong bahasa Inggris belum tentu pegawainya atau itu ngerti kan, belum tentu. Ngomongnya belum tentu, walaupun bisa kamu nanya satpam, kamu ngomong pakai bahasa Inggris, kamu bisa menjamin kalau satpam itu bisa bahasa Inggris di Indonesia, di Jakarta lah contohnya. Oke. Kan menjadi sama di Cina juga, Matt. Misal kamu di kotaku di Nanjing, nggak semua orang bisa bahasa Inggris, Matt. Jadi kayak ya translate itu juga menjadi secondary kebutuhan juga. Jadi dikit-dikit buka translate, nanti tunjukin aja kayak Hance-nya itu, Hance itu kayak tulisannya lah, tulisan Cinanya itu tunjukinnya ya itu yang baca ngasih tahu. Itu juga cukup dibutuhin sih. Tapi kalau di Shanghai udah cukup aman sih, karena itu kota yang paling oke lah untuk turis, tuh udah paling oke banget sih Shanghai di Cina itu. Terus kita lanjut ke entertainment, kan soal entertainment. Apa aja sih, jalan-jalan, traveling atau gimana nih?
hiburan-hiburannya. Nah, kalau aku entertainment nggak banyak-banyak, tinggal MRT muter-muter kotanya udah seneng aku kan, karena kan gimana kita Indonesia mohon maaf ya, MRT baru di Jakarta itu pun kita itu kan baru Bandara Nai sampai Lebak Bulus apa? Iya, Lebak Bulus sampai Lebak Bulus kan baru nyampe itu. Ya aku di sana ya kotaku ada MRT udah ke jalan-jalan murah aja kayak MRT itu udah seneng kan, muter-muter mall, shopping windows kayak gitu aja lah, shopping windows. Tapi kan ada kan Nanjing itu kan kota budaya kan, banyak apa namanya, banyak yang harus mesti dieksplor kan tentunya. Tempel banyak ya, jalan-jalan kayak gitu, jalan-jalan sehat aja, tempel-tempel kayak gitu. Habis itu ke kota-kota itulah, kayak udah kota-kota yang cukup masih tanda kutip film banget lah, maksudnya kayak ya udah lama-lama gitu, kota-kota gitu ngeliat aja udah happy sih aku, karena juga kan masih 1 semester juga aku di sana, belum begitu lama, jadi masih eksplorasi tempat aja sih, masih apa, adaptasi mode-mode ini kan, mode-mode menuju adaptasi. bosan sih cuma jalan-jalan gitu doang. Gitu. Terus lanjut deh, apakah kamu memiliki bakat tersembunyi atau hobi yang mengejutkan pas di China yang memang apa orang tuh wah ternyata Marvin jago basket atau gimana nih? Nah, cuma basketan aja sih, simple di sana, untuk nyari salah satu menjadi menjadi platform untuk itu ya, tanda kutip platform ya, aku ngomongnya ya, platform untuk kenal sama orang sana sih. Jadi main basket terus kenal, terus tukeran WeChat. Kalau di sana pakai WeChat bukan WhatsApp kan. Oh iya. Oke. Di sana jadi kayak di sana tuh media sosialnya kayak yang paling oke WeChat sih. Jadi WeChat tuh kayak bisa chatting, bisa kayak Instagram juga, kayak kan bisa ngepost kayak gitu. Selain basket ada lagi nggak nih? Main game atau apa? Kalau gitu main game, ya paling basket sih, Matt. Aku jadi bisa kenal banyak orang karena basket juga sih di Jogja. Di Jogja lagi di sana maksudnya. Iya, Nanjing. Nah, kita lanjut. Apa yang lu lihat ini kan, apa sih hidangan favorit lu di Tiongkok yang cenderung nggak diketahui orang lain? Atau mungkin diketahui orang lain tapi itu enak kayak recommended gitu. Apa sih hidangannya? Mungkin malatang atau Malaysiang mungkin kalau kamu tahu. Atau kamu bisa searching juga di Indonesia juga ada loh. Di GI yang pernah lihat ada malatang, walaupun di sini harganya mahal banget ya. Ya mungkin ya cukup ya, mahal tuh relatif. Menurutku mahal. Bisa kayak 1 gram 250.000, itu menurutku mahal. 100 gram ya. Iya. Kalau orang lain tuh orang miskin banget tuh. Cina tuh tapi murah kan makanannya? Makanan ya kali 2 aja, Matt. Kalau untuk pakai gaji Indonesia kali 2 aja lah. Tapi berarti sehari-hari masak sendiri nggak perlu masak sendiri kan? Bisa beli juga kan? Ini 10.000, di sana 20.000 lah kasarannya. Kalau menggunakan gaji Indonesia ya. Kasarannya. Kayak gitulah, Matt. Misalnya nasi ayam di sini 15.000, di sana 30.000, ya kali 2 aja. Kayak gitu loh. Nah, terus kan pasti ada tempat makan murah, terus tempat makan yang rame gitu, tempat makan mahasiswa yang dikerubungin gitu. Apakah ada tempat makan murah di sekitar, misalnya sekitar kampus lo atau sekitar manapun itu di kota lo, ada nggak? Ya mungkin bagiku ya 16.000-an lah ya. 16.000 udah oke, udah cukup murah sih, Bet. Ya segituan lah makan, Bet. 20.000-an lah. Sorry 20.000-an sekali makan itu udah cukup kayak banget sih. Udah murah banget. Dan kalau di sana ya aku cenderungnya kalau musim dingin aja sih, kalau masak sendiri, karena kalau musim dingin kayak mager keluar aja tuh. Oh, musim dingin udah sampai minus berapa tuh? Nggak nyampe minus ya? Terakhir -3 lah terakhir. Terakhir aku paling -3 kalau siang ya. Misalnya kalau malam mungkin bisa lebih dari itu. Aku udah tidur kan, nggak ngeliatin banget. Mungkin -3, -2 lah. Itu kalau paling dingin. Kalau maksudnya kita aktivitas di luar lagi dingin nih. Itu kan maksudnya kalau aku lagi tidur, kalau lagi malam mungkin bisa lebih dingin. Tapi kan peduli amat lagi tidur kan. Iya. Gitu. Berarti pakai pemanas gitu, bukan pakai AC dong? Heater, ya betul, pakai heater. Iya. Heater lebih gak enak daripada pakai AC, Matt, kalau menurutku ya. Karena gimana kamu pakai heater yang panas cuma daerah AC-mu. Kalau aku ngerasanya gitu, karena aku mungkin heaterku nggak heater keren gitu ya kan, heaternya nggak heater kayak misalnya heater sentral gitu kan.
Oke, lanjut ya. Terus apakah ada hal aneh yang pernah terjadi atau hal-hal aneh misalnya dalam makanan atau di misalnya kayak di tempat-tempat tongkrongan, pasti ada tempat-tempat tongkrongan kan? Ya ada. Nah itu apakah ada hal-hal aneh gitu yang ya sekiranya orang teman-teman internasional gitu? Hal aneh apa ya? Santai sih kayak manusia pada umumnya aja sih, sejauh ini belum ketemu kayak teman aneh gitu, belum ada sih. Malas juga sih aku ketemu temen-temennya kalau kayak gitu. Kalau teman aneh itu secara teman ya, kalau secara tempat aku jarang nongkrong juga sih. Mending masih pengen jalan-jalan, ngerti gak sih, kayak masih pengen eksplorasi lagi. Nongkrong kebetulan masih jarang sih. Kegiatan favorit di Tiongkok pas weekend, apakah kalau misalnya ikut festival atau apa-apa gitu yang kegiatan yang bisa ngisi hari akhir pekan di Nanjing tuh gimana gitu? Akhir pekan di sana ya. Aduh, apa ya Mat ya? Event-event gitu maksudnya. Macam-macam, bisa event, bisa jalan-jalan atau gimana? Kalau aku biasa kalau ngisi waktu ya cenderung lebih ke jalan-jalan lagi sih, Mat. Kalau kayak misalnya festival-festival gitu aku belum begitu merasakan ya. Maksudnya kalau kecuali festival di kampus ya, misalnya kayak hari ulang tahun sekolah atau gimana, itu mungkin ya festival pada umumnya lah, kayak semacam semi konser gitulah, semi pertunjukan kayak gitulah festivalnya. Kalau untuk isi weekend gitu ya jalan-jalan ke mall standar lah, shopping Windows, main lagi, lihat-lihat tempel, foto-foto, santai gitu aja sih, Matt. Transportasi nih, apa perjalanan jalan paling keren yang pernah lu lakuin di Tiongkok? Misalnya jalan-jalan tur kemana gitu, dari Nanjing ke Hong Kong atau kemana gitu? Sih naik kereta cepat itu menjadi itu buatku sih menjadi pengalaman tersendiri ya. Kereta jalannya bisa 350 km gitu kan. Itu jadi ya gimana, kita Indonesia belum ada kan, terus terang Indonesia belum ada kan kereta bisa larinya kenceng gitu, rasa kayak tanda kutip rasa pesawat, tapi menurutku lebih kenceng kan, karena kan nggak harus kayak pesawat, nggak harus kayak kita datang sejam sebelumnya, 2 jam sebelumnya, ke bandara juga jauh. Ini kan enak kan, kalau kereta cepat kan cuma kayak di tengah kota, kita bisa datang kapanpun, pun setengah jam sekali, 45 menit sekali, ngerasain kereta cepat bisa. Itu Shanghai sih. Mantap. Terus apakah ada ini misalnya kayak apakah lu lagi baca buku atau lagi nonton film yang bagus, misalnya di film Tiongkok atau buku Tiongkok gitu, misalnya kayak kita pengen rekomendasi gitu buku atau film gitu, kayak film apa sih yang kira-kira keren gitu yang dari China gitu? Aku di sana belum pernah nonton bioskop sih, Matt. Karena menurutku di sana bioskop harganya cukup oke. Cukup mahal bagiku. Kembali lagi bagiku cukup mahal, Matt. Karena kalau di kotaku itu tuh, kalau kamu pengen bahasa Mandarin itu minimal base harganya aja 100.000. Itu pakai bahasa Mandarin. Kamu kalau pakai bahasa Inggris, dumplingnya pakai bahasa Inggris, teksnya pakai bahasa Inggris, mungkin bisa 400.000, 200.000 ke atas. Mungkin lagi low season 200.000. Kalau lagi weekend mungkin 400.000 harganya. Pernah ngecek harga juga sih aku pas itu. Tapi melihat harganya, wah cukup oke juga, taruh aja deh. Tapi kalau film rekomendasi yang dari China menurut lo apa nih? Wong Wei Hung kali. Ip Man. Yang paling gitu aja sih. Film-film berantem, film-film action ya itu ya. Action aja sih, paling gitu aja sih, man. belum begitu explore kayak drama Cina juga cukup pernah dikasihin teman, tapi jarang nonton. Aku juga nggak begitu hobi nonton sih, man. Film gitu. Mentok-mentok nonton film horor Indonesia lah, itu paling hobiku sih. Oke, mantap, nasionalis tingkat 3 nih, mantap. Terus siapa sih tokoh atau public figure favorit lu yang lu ikutin di Instagram yang terutama dari China gitu? Apakah kayak Jack Ma atau Jackie Chan atau siapa gitu? Public figure dari Cina ya. Wah, mohon maaf, Matt, kayaknya masih belum bisa jawab sih, karena aku belum begitu research begitu luas kalau untuk public figure di sana ya. Tapi rekomendasinya kayak tokoh-tokoh biasa, kayak misalnya kayak ya Jack Ma atau si Jackie Chan gitu-gitu kan, kayak aktor-aktor siapa gitu. Ya itu oke, tapi aku nggak begitu ngikutin sih, Pak, jujur. Kalau pertama pengen ngidoain Yomi, tapi ternyata di balik itu kurang oke dia di
di off court tuh berarti kan di luar lapangan dia juga kurang oke. Ya masih belum begitu research ya aku untuk menjadi idola ya. Untuk jadi artis. Kita keluar konteks sedikit nih, setelah itu kan apa sih yang menurut lu yang ilmu yang cocok yang untuk dipelajari saat ini terutama di China kira-kira? Semua gitu apa? Yang rekomend banget. Ilmu di Cina ya, IT mungkin ya. Sekarang lagi hype banget IT. Kali kembangkan Indonesia kan maksudnya. Kita memberikan Indonesia maksudnya kan. Besok ya mungkin ya IT mungkin cukup dibutuhkan mungkin sama Indonesia di masa akan datang sama listrik. Mungkin elektronik itu misalnya apa teknik listrik ya? Apa teknik listrik? Apa sih teknik apa? Teknik informatika. Elektro. Ya mungkin itu akan menjadi kan besok kan mobil kan bakal ke listrik semua ya. Karena di Cina jujur udah listrik semua, Matt. Jadi ini menjadi Masa sih udah listrik semua gitu semua? Enggak kan? Mobil listrik, motor listrik, kompor listrik. Terus ya udah banyak listrik. Menuju tahap ke situ kan? Enggak, sudah. Kalau aku lebih cenderung aku lihat sudah sih di kotaku udah. Oh, di Nanjing itu udah mobil semua listrik full. Udah. Iya, mungkin ada ya beberapa yang nggak listrik, tapi aku biasa kalau naik taksi, aku nggak punya mobil di sana. Iya, ngerti. Tapi kendaraan gitu listrik tuh udah banyak gitu di sana, banyak banget. Banyak, udah cukup banyak sih di kotaku ya, udah cukup banyak sih listrik. Sepeda listrik gitu, itu udah menjadi itu. Jadi kalau mau dipikir-pikir ya, mungkin akan menjadi Indonesia masa depan juga sih kalau menurutku ya. Gitu. Mantap. Oke, berarti kita bicara agak berat nih soal tenaga ahli kayak dosen atau macam-macam pengajar lah macam-macam lah ahli-ahli gitu yang kurang di Indonesia. Kalau misalkan lu disuruh balik ke Indonesia dan disuruh ngabdi, apa pendapat lu soal itu? Misalnya lu ngabdi jadi international business apa gitu, misalnya kayak ahli atau apa gitu. Ya kalau aku bisa memundurkan waktu, Matt, aku pengennya ke yang itu teknik informasi IT atau enggak itu si IT atau enggak listrik itu, tapi orang ngerti, aku belum datang ke sana. Oke, siap mantap. Terus sekarang kayak gitu. Berarti kalau pertanyaannya ini kan, apakah kamu mau dan yakin balik ke Indonesia? Misalkan udah hidup enak nih di Nanjing gitu di Tiongkok, misalnya hidup enak di kota-kota manapun di Tiongkok, apakah lu mau balik ke Indonesia? Pertanyaannya. Kalau udah dapat kerja di sana mah ya udahlah kerja di sana dulu sih, kalau cenderung sana. Karena namanya manusia mencari kesejahteraan pasti kan. Oke. Berarti nasionalisnya masih belum full, tapi tetap harus prioritas diri sendiri juga untuk kerjaan ya. Kerjaannya kita kan belum punya nama, Matt. Kita Iya, bayangan jangka panjangnya gitu loh di kemudian hari gitu. Jangka panjang ya dengan aku kerja di luar negeri, buang uang Indonesia mungkin udah sedikit membantu Indonesia itu juga pasti sudah sih, Matt. Misalnya kayak aku digaji pakai uang yuan, aku beliin di Indonesia, itu juga secara bisnis, secara ekonomi itu juga sudah cukup membantu, walaupun itu nggak seberapa ya, itu juga cukup sebenarnya sudah membantu sih, Matt. Ya misalnya ada salah satu orang kaya itu dia pas lagi masa susah Indonesia ya, baru tahun lalu ya, dia ngencairin berapa triliun kan dari USD ke rupiah, itu juga sebuah tindakan yang mulia sih untuk orang kaya tersebut. Aku lupa pasti itu namanya siapa. Oke, lanjut deh. Selain dari itu, jika lu bisa ngambil cuti panjang, kemana lo akan pergi? Apa yang akan lo lakuin? Kira-kira ke Indonesia atau ke Jepang atau kemana? Kalau ngambil cuti panjang ini satu. Cuti panjang, corona udah kelar nih. Iya, corona udah kelar. Mau ke ibu kota dulu sih, ke Beijing dulu sih. Siap. Satu. Ke Beijing. Terus abis dari Beijing Shenzhen aja itu. Ke Shenzhen tuh kayak pabrik-pabrik yang gede-gede, misalnya Apple, Huawei, itu pengen tahu lah, pengen setidaknya pernah lihat lah betapa gedenya mereka buat buat pabrik ya. Itu kan katanya kan bener-bener besar sekali pabriknya mereka berdua tuh, Apple sama Huawei di sana. Atau mungkin ada produk-produk lain yang aku belum tahu, yang bisa kayak Xiaomi apa gitu, mungkin ada di Shenzhen juga sih pabriknya. Mantap. Habis ke Shenzhen udah balik lagi. Menguasai
di sana dulu lah. Nanti kalau ada rezeki lebih ya mungkin bisa lihat negara lain lagi. Siap, oke. Dari semua pertanyaan ini, bila lu udah selesai studi, apa perjalanan lu berikutnya yang akan direncanakan? Ada bayangan nggak? Bayangan pasti namanya anak muda pengen jadi orang sukses kan, pengen bagian orang tua. Siap, Ini udah pasti basic. Ya, basic originalnya. Kayak gitu, Met. Tapi lo nyari kerja dulu di sana, Met. Cari pengalaman dulu sih. Belum puas 4 tahun pasti akan menjadi waktu yang belum puas juga sih bagiku ya. Atau Sama ini saya. apa? Menetapkan pasangan hidup Anda. Ntar aja lah, Met. Itu mau pikir ntar aja lah. Siap, jadi orang sukses dulu baru pacaran, pasangan hidup macam-macam. Ya ntar dulu lah. Sendiri lo ya lah. Senang-senang dulu, Met. Oke, siap. Oke, begitulah interview gue sama si Valtus Marvin dari Nanjing dan dari Nanjing Science apa nih tadi? Nanjing University of Information Science and Technology dari China. So this is our conversation with the interview today, and we will see you into the next session in the Etudiar Netcast of Media Putra with friends. Okay, see you and to the next segment. So here we are from the interview. Likewise, on this interview from the everything's all right. I think you can conclude it. But that is the quiz from you, or questions about the question, and the trivia quiz about the country to the audience. So this is the audience for the answers. By the fill the comment, by post on Instagram at @netcast on the launch date to the online video sharing platform for YouTube. There are 2 correct answers, and the fastest will get an ebook prize. So there are. So we are arrived in the end of the segment, end of the event for this all Etudiar Netcast of Media Putra. I'm sorry that I can't attend Andras Tommy for this interview because he's on another time, maybe because there is busy time for that. And also I want to thankfully for all of you that kind to watch this show, this netcast. I think there is not a follow-up show. I think this is the net and also the cast because there is the name of that. And I'm sure that I will try to make the promotion that Georgios Darren, you can add Georgios Darren on Instagram and also add Vivaldus Marvin on Instagram either. So I can't attend Ernest Tommy, but it's okay. And I assume that I'm very sorry if can't speak not very well to you. But and also for this time, I want to thankful for the Manuel Hansanafi and also Mas Bayu Iakdo as my lecturer for this assignment as the final term of the production studio in my university. So this is the part of the session, and I'm Media Putra as the host of the Etudiar Netcast of Media Putra with friends. Goodbye and see you when I see you. See you later maybe for the next chance for the session. And this is the part of, and I will try to make confidence for that. And also don't forget to wash your hands, keep your health care, and stay at home if you must. Not if you must. If you must, you go. Yeah, just go. But just make yourself as the comfortable because this is the hardest time. So here we are. Thank you for all, and see you and goodbye.